Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda membaca Al-Quran, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang manusia dalam konteks pribadi-pribadi, apa yang kita dapat serap sebagai makna? Bagaimana potret manusia menurut Anda ketika Al-Quran bicara manusia sebagai individu? Misalnya dalam contoh ayat, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau dia dapat suatu nikmat maka manu'a. Kalau bahasa Sasak itu bergem, nggak tahu saya bahasa Bandungnya. Pokoknya kalau sudah dapat, apa itu bahasa Bandung? Nggak bakal dilepas ya. Kalau udah dapat sesuatu yang dia mau, ada nikmat, dia pegang sekuat-kuatnya. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat sesuatu yang rasa-rasanya agak berat di hatinya, enggak habis-habis berkeluh kesah sama Allah. Dia berdoa dengan penuh janji, dengan komitmen. Kalau ada misalnya suami istri yang sulit mendapatkan anak, apa katanya? Lain atana solihan, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami anak yang soleh, maka kami akan bersedekah dengan sebanyak-banyak sedekah. Ketika datang anak soleh itu manu'ah, begitu dapat nikmat dia tahan. Kalau gambaran manusia secara individu, maka yang terlihat bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu penuh dengan keterbatasan di dalam Al-Quran. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Di dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah sekali. Ketika membaca terjemahan ayat ini, yang terpampang di depan kita adalah potret manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika ada proses Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada bumi dan langit, wa asfaqna minha, dan tidak ada yang berani mengemban amanah itu. Lalu kemudian wa hamalahal insan, manusia kemudian berani menerima amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim kepada dirinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jahula, dia tidak tahu dalam banyak hal apa yang baik, justru dia tinggalkan yang buruk dia lakukan. Potret manusia secara individu dalam Al-Quran penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Potret ini bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian berubah ketika bergeser manusia dari sendiri menjadi bersama-sama. Tumbuhlah kemudian panggilan Allah dalam kebersamaan itu dalam bentuk ya ayyuhan nas. Maka mulailah kita merasakan aura kekuatan ketika satu itu menjadi kebersamaan, ketika satu individu menjadi kekuatan kolektif, maka mulai terasa ada kekuatan. Sesuatu yang kolektif itu kemudian mencapai puncaknya, menjadi betul-betul energi yang luar biasa, yang kalau dulu pada hampir 15 abad yang lalu, pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah peradaban dunia. Ketika ya ayuhan nas itu bertransformasi menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi dari 3 level penggambaran manusia di dalam Al-Quran ini,
mulai dari ketika dia individu sendirian penuh dengan kelemahan, lalu kemudian mulai terasa ada kekuatan ketika kumpul menjadi sekelompok orang, dan kekuatan itu mencapai puncaknya ketika telah mewujud menjadi sekelompok orang-orang beriman. Itulah sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengorganisir diri di dalam satu kebaikan, sebagaimana yang AA guru kita lakukan di Darut Tauhid. Ini adalah bagian dari mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, dari level kesendirian menjadi kebersamaan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya pada kesempatan ini ingin mengutip sedikit saja sebagai bagian dari renungan kita tentang proses kita belajar. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, digelari dengan Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitab itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi ilmu-ilmu itu menjadi beragam macamnya. Ada ilmu yang disebut dengan Al-Qismul Mahmud, yaitu ilmu yang memang terpuji, ilmu yang memang pantas kita menafkahkan umur kita untuk mencarinya, ilmu yang wajar kita melelahkan lutut kita untuk duduk di majelisnya, ilmu yang perlu untuk kita melangkah jauh untuk mendapatkannya. Imam Ghazali menyebutkan 3 macam ilmu itu. Pertama, al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa akhlaqihi. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang ini nih, yang pertama ini, kata Imam Ghazali, Anda mengeluarkan apa yang Anda miliki untuk mencarinya. Bahkan kata beliau, bazlu aqsal majhud, mengeluarkan maksimal yang kita miliki untuk mendapatkannya belum menutup kewajiban kita. Itu saking pentingnya ilmu ini. Al-ilmu bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi, ilmu tentang zat Allah dan sifat-sifatnya serta karya-karyanya. Yang kedua, wa sunnatihi fi khalqihi, ilmu memahami sunnatullah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hidup di dunia ini ada rule-nya, ada aturan mainnya, ada aturan-aturan ilmu-ilmu dalam hal yang menyangkut ekonomi. Ekonomi itu ada aturannya, aturan mainnya, ada ilmunya. Di dalam aspek sosial ada ilmunya. Teknologi ada aturannya. Kata Imam Ghazali, ilmu yang terpuji adalah memahami bagaimana bekerjanya sunnatullah dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia. Ilmu yang ketiga yang perlu untuk kita cari adalah ilmu memahami bahwa akhirat itu adalah
hasil dari kerja-kerja kita di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Imam Ghazali menjelaskan ini, para ulama kemudian menguraikan, ini 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sifatnya akumulatif apa enggak? Apa cukup kita ilmu bizatillah lalu kita tinggalkan ilmu tentang sunnatullah? Apa cukup kita paham ilmu tentang sunnatullah tetapi kita lupakan ilmu tentang af'alillah, karya-karya Allah? Para ulama menyebutkan ketiga hal ini adalah akumulatif. Semuanya kita pelajari agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, bagaimana tayangan tadi? Itu semakin membuat kita sejuk ya, berkehidupan, berkebangsaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Andai saja ini tidak boleh ya, kalau saja semua ulama kita menyampaikan pesan ya, tausiah mereka dengan sejuk santun, bagaimana ya, satu daerah begitu, daerah yang lain begitu, berada di dalam podium tanpa menghujat, mengumpat, bahu membahu. Insya Allah negara kita akan semakin aman, damai, selalu dalam keadaan romantis kalau bahasa anak muda sekarang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ngiring ya Bapak Tun Guru Bajang untuk membawa kita bersama-sama tentu memajukan kebaikan kesejahteraan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.